Wanita itu baru saja selesai belanja, siap pulang untuk membuat pangsit kesukaan pria itu. Tak disangka dia tanpa sengaja melihat pria itu merangkul sahabatnya masuk ke sebuah hotel. Namun dia tak berniat langsung mengkonfrontasi, melainkan diam-diam membawa anak mereka untuk menangkap basah. Tak disangka sang anak malah diam-diam memberitahu ayahnya saat wanita itu menerobos masuk ke kamar. Ternyata pria itu sudah menghilang tanpa jejak. Anak itu bilang ibunya terlalu curiga. Pasti hanya salah lihat. Saat wanita itu hampir percaya dirinya salah, bersiap pergi, dia tiba-tiba melihat gorden bergerak pelan. Tanpa sadar dia pun mendekat untuk memeriksa. Tepat saat akan menarik gorden, anak itu langsung menahan tangannya, memintanya untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Tapi dia sudah mantap ingin tahu kebenaran. Dengan cepat dia membuka gorden, dan yang terlihat adalah pria itu dan sahabatnya dalam keadaan pakaian berantakan. Saat itu juga, hati wanita itu benar-benar hancur. Ternyata dua orang yang paling dia percaya sudah lama bersekongkol mengkhianatinya. Pria itu pun berhenti pura-pura. Sambil tertawa dingin bilang dia hanya wanita tua yang hidup di dapur. Bahkan untuk beli baju pun pelit. Setiap hari ribut di pasar demi selisih beberapa sen. Dibandingkan dengan sahabatnya yang berasal dari keluarga kaya. Bukan hanya cantik, tapi juga membantu dia memenangkan kontrak bernilai miliaran. Jadi dia putuskan untuk mencampakkan wanita itu. Lalu melemparkan surat cerai ke arah wanita itu. Wanita itu terdiam. Tak menyangka inilah akhir dari 6 tahun pengorbanannya. Saat itu anaknya tiba-tiba buka suara. Bilang kalau ibu mau tanda tangan surat cerai. Dia bersedia berdiri di pihak ibu. Menjadi saksi bahwa ayahnya selingkuh. Tanpa ragu, wanita itu langsung tanda tangan. Tapi baru saja selesai, anak itu langsung berubah sikap. Beralih memanggil sahabat itu dengan sebutan mama. Wanita itu tertegun. Sahabatnya akhirnya angkat bicara dengan nada meremehkan. Katanya dulu dia sudah mengandung anak pria itu. Tapi keluarga pria itu keras menolak pernikahan mereka. Demi menyelamatkan anaknya, dia menaruh obat di minuman wanita itu. Sehingga wanita itu tak bisa punya anak lagi. Akhirnya pria itu dengan mudah mengadopsi anak itu sebagai anak mereka. Mendengar semua itu, wanita itu menangis histeris. Ternyata anak yang selama ini dia besarkan dengan penuh cinta, bukan darah dagingnya sendiri. Dia langsung melompat maju dengan emosi. Namun pria itu mendorongnya jatuh ke tanah, lalu melempar setumpuk uang ke arahnya, menghinanya di depan semua orang. Wanita itu bangkit dan memperingatkan mereka. Dengan marah bersumpah bahwa mereka akan membayar semua ini suatu hari nanti. Lalu melemparkan uang itu kembali ke arah mereka. Kemudian berbalik dan pergi. Namun baru saja tiba di depan rumah, mertuanya sudah berdiri menunggunya. Langsung melempar koper dan barang-barangnya keluar. Wanita itu bertanya apa alasannya. Mertua itu menjawab dingin. Katanya pria itu sudah bilang, mulai sekarang rumah ini bukan miliknya lagi. Wanita itu marah dan menegaskan bahwa rumah ini dibeli lunas oleh dirinya sendiri. Pria itu sama sekali tidak mengeluarkan uang. Namun mertua itu hanya menatapnya sambil tersenyum sinis. Lalu menunjukkan sertifikat rumah. Dan di sana tertulis jelas nama pria itu. Wanita itu tertegun. Kemudian menyeret kopernya pergi dari rumah. Dia berjalan sendirian tanpa arah di jalanan. Namun saat itu juga, serombongan mobil mewah berwarna hitam perlahan berhenti di depannya.